Hai guys, teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara semua, para penyelenggara travel haji dan umroh. Sebagaimana kita ketahui, belum lama ini Indonesia sudah mendatangkan vaksin virus corona. Namun ya, belum selesai rasa gembira terasa di dalam jiwa-jiwa para pengusaha travel haji umroh tentang gambaran dibukanya kembali bisnis tersebut. Tetapi pada hari ini media massa dan juga semua media di dunia menyiarkan kembali bahwa adanya virus baru, ya, genetika baru yang penyebarannya lebih mengerikan dan luar biasa. Tentu kita semua para penyelenggara bisnis haji dan umroh merasa jiwa kita tidak tenang lagi. Hati mulai resah, pikiran mulai gundah, dan juga langkah-langkah kita makin bingung. Tentu tak tahu arah. Barakallahu fiik teman-teman semua, jangan sedih. Ya, di masa-masa pandemik sambil menunggu barakallahu fikum dibukanya kembali bisnis haji dan umroh, saya mengajak kepada teman-teman semua untuk memulai ini ya, memulai bisnis baru yang tidak kalah boomingnya di era sekarang ini, di zaman-zaman sekarang ini. Bisnis modal sedikit namun keuntungannya luar biasa. Ya, porang. Teman-teman sudah pernah dengar porang? Porang komoditi ekspor yang luar biasa yang bisa kita tanam di berbagai tempat, tentunya di tempat, terutama di tempat suhu dingin. Oke, untuk lebih jelas dan lebih dekatnya kita akan datang langsung ke kebun porangnya ya. Berapa kira-kira modal yang kita butuhkan dan apa aja benefit bagi kita semua. Oke, next kita lihat ke kebun langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, ya sekarang kita sudah berada di tempat porang nih ya. Ini porang, ya. Dan bersama kita ada saudara kita ini Pak Lulut. Ya, Pak Lulut adalah salah satu petani porang yang alhamdulillah sudah berapa tahun Pak menekuni ini Pak? 2 tahun ini. 2 tahun, oke. Sudah 2 tahun menekuni porang. Ya, sebelumnya sebelum kita lihat lebih jauh, kita akan bincang-bincang dengan Pak Lulut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Lulut. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Sehat Pak Lulut? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana Pak Lulut? Porang ini kita dengar di media massa luar biasa yang sedang booming ya. Sebetulnya ini komoditi apa ini Pak Lulut? Ini komoditi ekspor, Pak. Komoditi ekspor Iya, ya, luar biasa. ekspor. Untuk bahan baku apa? Saya dengar bermacam-macam. Bermacam-macam. Ya, untuk produk tangan, untuk produk kosmetik, Oh, untuk masya produk Allah. bermacam-macam, Pak. Bermacam-macam. Oke Pak Lulut, sudah berapa tahun ini Pak Lulut? 2 tahun, Pak. 2 tahun. Oke, 2 tahun menekuni porang. Oke, kalau bagaimana benefitnya Pak Lulut? Kira-kira dalam 1 hektar itu kira-kira butuh berapa banyak bibit dan berapa modalnya kira-kira sampai perawatan sampai kemudian panen gitu? Oh. Kalau 1 hektar dari bibit kataknya, jadi katak itu buahnya. Buah yang ada di sini nih, Pak. Oh, ini. Ini kan calon buah ini. Oh, ini namanya katak. Nah, ya? ini katak, ini Oke, katak oke. calon buahnya. Oke. Itu 1 hektar sekitar 2 kuintal. 1 hektar sekitar 2 kuintal. 2 kuintal. Itu berapa biji kira-kira Pak Lulut? Itu yang 1 kilo isi 200 sampai 300 biji. Oke, jadi katak ini sebetulnya nanti gede Pak Lulut ya? Ya, Dia ini jadi besar bibit. ini ya. Ini Oh. nantinya besar. Oke Pak Lulut. Ya. Jadi sekitar 2 kuintal. Terus 2 butuh kuintal. pupuk, butuh apa lagi Pak Lulut? Kalau pupuk saya pakai pupuk kandang, Pak. Pupuk kandang. Ya. Oke, yang normalnya bagusnya pakai pupuk apa? Saya sementara ya memang bagusnya pakai pupuk Oke, kandang. jadi Ya. itu kira-kira Pak Lulut dari mulai persiapan lahan ya, Ya. terus pupuk, kemudian pengolahan tentunya kan butuh tenaga itu Pak Ya, Lulut. betul. Kira-kira untuk 1 hektar itu butuh dana berapa Pak Lulut? Ya kita kalikan karena harga mengikuti harga katak, Pak. Oke, kalau katak kira-kira Nah. per kilo berapa? Per kilo musim ini katak sampai 300.000, Pak. 300.000. Kalau Ya, 300.000 per kilo modal tadi butuh sekitar 1 2 kuintal 1 hektar. 2 kuintal. Berarti kalau 300.000 1 kuintal saja sudah 30-an 30 juta. ya. Berarti kalau 2 kuintal sekitar 60 60 juta itu juta. baru bibitnya saja. Ya. Perawatan dan kira-kira tenaganya kira-kira habis berapa? Pak? Kalau tenaga itu 1 hektar itu kalau itu kan pacul manual. Iya, oke. Ya, macul-macul. pacul Karena kalau manual. tempat kayak gini nggak mungkin Nggak ya mungkin pakai bisa traktor. ya, Ya, nggak oke. bisa. Nah, kira-kira Ya, butuh berapa hari dari penyiapan penanaman? lahan itu Mm-mm. sekitar ya
tinggal orangnya Pak. Oke. Nah, kita pakai orang berapa per hari? Kalau gitu. akumulasi dananya kira-kira butuh berapa? Sekitar 1 hektar itu sekitar 7 juta. 7 juta. Kalau Ya. enaknya bicara 10 juta lah 10 mungkin juta gitu lah ya. ya. Oke. Itu Nah, penyiapan lahan. Penyiapan lahan. Kemudian sampai perawatan sampai panen kira-kira butuh apa aja Pak Lulut? Nah, kalau saya itu sebelum ditanami, Ya. saya pakai itu telak ayam yang campur merang, Pak. Oh, berarti lahan setelah dimatangkan lahan, Dimatangkan, disiapkan, ya. dikasih kotoran ayam. Kotoran ayam pupuk, yang humus Iya, campur merang. yang campur merang, baru dipersiapkan. Dipersiapkan, dikasihkan, Mm-mm. terus diuruk tanah lagi. Urut tanah lagi. Nah, nantinya si kata ini Tanemin, digejek, di lubang-lubang. ditanam ya. Oh, ditanam. Masya Allah gitu. Oke. Itu penanamannya musim kemarau menjelang musim hujan, Oh, Pak. jadi penanamannya tidak bisa musim hujan seperti ini. Ya bisa tapi kurang bagus. Oh, gitu. Kurang bagus. Jadi Ini saya tanam ini 3 minggu sebelum datangnya musim hujan, Pak. 3 minggu barusan ini. Ya, 3 minggu sebelum Ya, datangnya musim berarti hujan. berapa lama dengan sampai sekarang ini? 2 bulan. 2 bulan, Ya. Masya Allah, Masya 2 Allah. bulan sudah tunas kedua, Pak. Oh, ini sudah tunas kedua. Ini tunas pertama segini, Pak. Kecil ini, Oh, kecil. Ya, kecil iya. ini. Oh, Ini tunas gitu. pertama, Pak. Iya, iya, iya. Ini iya. tunas kedua sudah nyampe segini. Iya, Ini iya. karena pemupukan yang bagus. bagus, Hmm. dasarannya yang bagus. Oke, oke, oke. Ini baru pupuk, Pak. Nah, Hmm. ini pupuk kandang. Iya, iya, Nah. iya, 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 betul, betul. Setelah betul. dasarannya ini pupuk kandang. Nah. Iya, iya, iya. Nah, iya, ini iya. pupuk kandang. Habis dipupuk terus ditimbun ya. Ya, habis Oh. dipupuk terus ditimbun. Di apa namanya? Didanger istilah Jawanya, Ya. didanger ditimbunkan. Sekalian Masya Allah. bersihkan ini Rumput-rumputnya. gulma-gulma rumput Ya, ini harus bersih gulma-gulma. semua, Pak. Oh. Rumput ini nggak boleh tumbuh ini. Oke, oke, oke. Oke, Pak Lulut, berarti tadi modalnya kurang lebih dalam 1 hektar tadi, jadi totalnya kalau perawatan hariannya ringan ya, nyabut rumput Ya, aja. nyabut 1 rumput. hektar perlu berapa orang kira-kira kalau untuk hariannya, Pak? Hariannya saya 5 orang, Pak. 5 orang. Ini tumbuh 1 bulan setengah. Mm-mm. Ini kan rumput sudah banyak, Pak. Iya, iya. Nah, iya. itu perlu Berarti ini baru pembersihan, dibersihkan. ya. Ah. pembersihan. Setelah bersih, Pak, ini saya pupuk. Ya, Sekalian ya. betulkan ini burit-buritnya ini. Ya, 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 ya. Ini Oke, oke. buritannya ini sekalian di oke, Di- sambil di- ini ditata. dikasih apa namanya sungai-sungai kecil aliran ini Ya. biar tidak tergenang ya. tergenang air. Ini nggak Nggak mau, boleh Pak. tergenang air. Nggak mau air ini. Iya, iya, iya. Oke, Pak Lulut, sampai dia ini kan saya dengar ini nanti dia mati kalau udah masanya ya. Ya. Tumbuhannya mati tetapi umbinya masih di dalam. Ya, betul. Itu mati pertama itu dari mulai katak tadi berapa lama waktunya? 6 bulan. Oh, 6 bulan itu udah mati ya, Pak? Ya, 6 bulan nanti mati. Oke, dalam 6 bulan mati itu kira-kira Pak dari katak sampai ke biji berapa on kira-kira beratnya? Kalau itu dipanen, tapi biasanya belum dipanen ya? Belum dipanen. Oh, dibiarkan aja? tinggal kita, Pak. Kemauannya kita Kemauan seperti kita. apa? Oke, kalau dipanen terus dijual sebagai bibit kan bisa Pak ya? Bisa. Nah, musim kemarin saya cuma tanam 1 musim, saya bongkar, saya jual untuk benih, Pak. Oh, Masya Allah. Ya. Jadi dijual benih. Oke, dari mulai katak yang kecil tadi sampai 7 bulan itu kira-kira sampai berapa on? Ada yang per kilo, 1 kilo isi 4, Oh, berarti 250 gram, 2 on setengah 2 ya? on setengah. Oke. Ada yang mencapai 8 on. Masya Allah. Ada, karena jenisnya pas tanahnya ini, Pak. Yang mempengaruhi hal tersebut apa kira-kira? Tanahnya, Pak. Jenis tanah. Kultur tanahnya. Kultur tanah, ya. Tepat pemupukannya dan lain sebagainya Ya, pengaruh betul, juga? pengaruh itu. Oke, oke. Ini kebanyakan pupuk juga nggak mau, Pak. Oh. Nantinya umbinya itu busuk. Oh gitu. Ya, harus pas takarannya itu. Oh gitu, iya, iya. Ya. Berarti kalau di rata-rata yang banyak antara 8 on tadi sama 2,5 on yang paling banyak Ya, kira-kira mana? 1 kilo isi 4 itu yang paling banyak. Oke, Isi berarti 4, isi normalinya 5. 1 Ya. kilo isi 4. Yang tadinya awalnya 1 kilo isi berapa biji tadi? 200-an ya? Yang Ya, 1 kilo 300.000 tadi. Itu isinya berapa? kata 1 kilo yang benih ini yang paling bagus per kilonya isi 200 sampai 300 biji. Oh, kalau taruhlah 250 Ya, dengan harga 250. 300.000. Ya. Kalau kita sudah jual bibit tadi yang isi sekilo isi 4 itu harganya berapa Pak jadinya? Kalau per kilo isi 4 itu 35.000, Pak. 35.000.
sekilo isinya 4 dari tadinya 200 biji. Oh lumayan banyak keuntungan Ya ya Pak ya. alhamdulillah Pak. Masya Allah, ini bos juga ini bisa nikah 4 ini ya. Oke Pak, jadi Pak Lulut dari awal bibit tadi kalau kita kalkulasi berarti sekitar sekitar 70 sampai 80 juta ya. Ya. Nah betul. itu di luar lahan ya. Ya. Itu kalau kita jual panen dalam kondisi kata sekilo isi 4 tadi, itu kira-kira jadi berapa Pak dijual? Sudah pernah langsung menjual 1 hektar belum Pak? Sudah Pak. Oh ya, kira-kira hasilnya berapa? Saya dengar untungnya puluhan juta juga Bapak. Iya ya? Pak. Iya Jadi Pak. kira-kira berapa satu itu? Bisa untung 40 juta Lebih Pak. sekali panen? Oh lebih? Lebih Pak. Oh, panen 7 Itu yang bulan. kemarin itu kan saya pisah-pisahkan Pak. Oke. Yang per kilo isi 5 ada, yang isi 10 ada. Itu harganya sudah beda-beda Pak. Masya Allah. Jadi kira-kira dari hasil tadi bisa mencapai kalau sekilo isi 4 dikalikan, banyak banget ya Pak ya. Berarti Ya sekitar untungnya 20.000 batang Pak. Oh Masya Allah, berarti kalau satu batang aja dari 0, sekian gram menjadi 250 gram, itu saja keuntungannya sudah hampir 200 kali lipat. Berarti untungnya bisa jadi ratusan juta juga ya Pak ya? Bisa Pak. Masya Allah. Kalau malah 1 hektar itu isi 20.000 batang Pak. Iya, Ya. 20.000 batang. 20.000 batang itu kalau dipanen 3 musim itu jadinya berkala. ya Kalau hitungnya lebih besar lebih karena besar, Pak. umbi tadi akan semakin besar Semakin lagi. besar. Minimal Luar itu 1 biasa. batang ini sudah 5 kilo Pak. Oh, 1 batang Satu. bisa 5 kilo. Minimal Oh itu iya Pak. betul-betul. Saya Minimal. pernah melihat ada Ya. yang 1 batang isinya 12 kilo. Pernah. Ada, Pak. Satu Ya. besar gitu. Ya. Betul. Kalau betul. dihitung Pak, per batang minimal aja ya 5 Iya. kilo dengan Iya. harga 10.000 Pak. 10.000 aja Per ya. batang ini sudah 50.000 Pak. Oh, Masya Kali Allah. 20.000 batang Pak. Oh, ya bisa miliaran itu ya. Luar biasa. Kurang tahu berapa. Ya, ini ternyata bisnis yang luar biasa teman-teman ya. Modal tidak seberapa tapi untungnya luar biasa. Siapa yang nggak mau? Mungkin kurang mikir kalau nggak mau ya. Oke teman-teman ya. Dan mungkin ya bagi beliau mungkin tanahnya luas ya. Berapa hektar punya Pak Lulut ini? 2 hektar Pak. 2 Saya hektar. tanam ini musim ini 2 2 hektar. hektar, Pak. oke. Jadi kalau beliau kan punya lahan sendiri, mungkin bagi teman-teman yang mau invest di sini, ya kita paling bisa nyewa lahan dan lahan di sini sangat banyak sekali dan perlu kita ketahui bahwa Trenggalek adalah lahan terbaik ya sebagaimana hasil riset dari Kementerian Pertanian juga bahwa Trenggalek hasilnya paling bagus untuk porang ini. Oke Pak Lulut, kira-kira kalau sewa lahan per hektar itu berapa di daerah sini Pak? Daerah sini ya 10 juta 15 juta Pak. 10 sampai 15 juta. Iya, Cukup tinggal murah. tempatnya. Cukup murah juga teman-teman ya rupanya. Oke, bisnis alternatif di masa pandemik. Kita tetap harus semangat berpositif thinking dan banyak sebetulnya bisnis-bisnis di sekitar kita yang bisa kita jalankan sambil menunggu travel haji umroh dan kegiatan wisata kembali dibuka. Tetap positive thinking bersama kami Rizky di Al-Muntazam News Update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.